Kita akan buka acara malam kesaksian pada hari ini dengan doa yang akan saya pimpin. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan, terima kasih untuk tanggal yang bagus, untuk cuaca yang baik, tidak hujan, dan terima kasih juga untuk setiap kesempatan yang sudah Engkau berikan buat kami Tuhan. Jikalau pada malam hari ini kami akan mau memulai acara malam kesaksian online kami, kiranya Engkau mau pimpin jalannya acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati perbincangan kami, berkati juga para peserta yang mendengarkan maupun yang nantinya akan melihat tayangan ini ulang. Juga Engkau berkati setiap perangkat yang kami gunakan, baik itu handphone maupun koneksi internet kami. Ini kami Tuhan yang terbatas, kami mau serahkan di tengah keterbatasan kami mau serahkan di dalam kuasa-Mu yang tak terbatas itu. Hanya di dalam nama-Mu kami panjatkan doa kami. Amin. Nah, wah ini saya lihat-lihat ini banyak fansnya Stephen ini ya. Boleh saya bacakan ini ya sebentar ya. Untuk dari Thomas Chris, jangan tegang-tegang dong Kak, gitu ya. Oke, ya. Ini untuk Ian Panda, selamat malam. Oh, jangan grogi ini ya. Ini kita belum mulai ini, baru awal ini, Van. Oke, ya. Siapakah Stephen ini? Nah, jujur kakak ini baru kenal dari Stephen, perjumpaan atau perkenalan singkat dengan Stephen ini. Nah, ini mungkin bagi rekan-rekan yang ada di sini tidak semuanya tahu ini siapa Stephen, dan silakan Stephen untuk boleh memperkenalkan diri, Devon. Silakan. Oh iya, baik kok. Jadi nama saya Stephen Pobuti, aslinya dari Makassar, jadi orang Makassar. Sebenarnya bukan literally di Makassar kok. Jadi dari Makassar itu kampungku masih sekitar 12 jaman lagi. Oh, gitu. Waduh. Jadi masih orang Sulawesi lah. Cuman besarnya memang di Makassar, dari kecil di Makassar. Gitu. Oke. Iya, terus nama. Silakan. Ya. Terus apalagi boleh diteruskan. Itu aja sih mungkin ya, baru. Itu aja ya. Belum lama di Surabaya lah. Oh, belum lama di Surabaya. Oke. Belum lama-lama amat ya. Nah, sorry, saya baru dengar ini istilah Pobuti. Nah, itu ada artinya nggak, Van? Atau ada nama marga atau gimana? Pobuti sebenarnya marga, ya itu marga sih kok. Ini ada marga ya. Itu kok Pobuti. Oh iya. Itu marga keluarga. Marga ya. Oke, iya. Selamat bergabung ya. Nah, itu disapa dong gitu ya. Oh halo, kok Jakarta. Ada Yan juga Jakarta, ada siapa lagi ya? Kok kelihatan Mas Haji. Oke, ini belum masuk ke perbincangan, tapi sudah ada yang tanya ini ya. Sudah nggak sabar ini gitu ya. Oke, ditampung dulu ya pertanyaannya ya. Oke, Van. Gimana, Van? Perjalanannya Stephen ini singkatnya gimana? Kok bisa sampai di Surabaya sini? Nah, tadi kan aslinya kayak Makassar itu. Ya, gimana, Van? Silakan, Van. Singkatnya ini kok, sebenarnya mulai perjalanan berkelana itu setelah selesai dari kuliah S1 di Makassar 2016 itu berkelana. Itu startnya dari Jakarta. Dari Jakarta, kemudian mulailah ke mana-mana. Terus akhirnya singkat cerita memilih untuk stay di Surabaya. Di Surabaya. Nah, iya. Ya, oke. Ya itu ringkasnya gitu ya. Iya, nah, panjang sih jadi. Oh, panjang ya. Oke. Nah, ini Stephen sudah sebelumnya sudah mau membagikan perjalanan kehidupannya tahun demi tahun gitu ya, Van ya. Yeah. Apa sih ceritanya Stephen, bagaimana, Van? Silakan ini, Van. Ini sama dari mana ya kok bagusnya? Dari langsung aja, enggak apa-apa yang Stephen sudah persiapkan tadi. Monggo. Oke. Awalnya itu teman-teman dari 2015 ya. Jadi 2015 itu juga menurutku salah satu lah tahun yang berat juga yang saya alami. Jadi 2015 itu banyak masalah
masalah ini terus masalah keluarga dan lain sebagainya. Tapi di waktu yang sama juga itu saya bersyukur karena bisa menyelesaikan kuliahku di teknik perkapalan di tahun 2015 gitu. Biasa selesai itu agak terlambat sih kok sebenarnya. Jadi saya kuliahnya itu 5 tahun lah. Oh gitu. Iya. Agak telat dikit. Itu karena mau mendalami ilmunya kali ya. Enggak ya. Iya kok benar. Pengen lebih mendalami, tidak mau meninggalkan kampus begitu cepat. Kan sayang kok. Masih mau menikmati fasilitas kampus jadi ditambah setahun lagi. Gitu. Kemudian di tahun yang sama juga bersyukurnya itu langsung diajak sama dosen waktu itu ikut kerja project waktu itu di tahun 2015. Jadi kayak semacam asisten dosen lah, cuman langsung ke dunia kerja itu hari 2015. Itu hari pengerjaannya pengerjaan master plan pelabuhan. Jadi master plan pelabuhan itu singkatnya ini kok, perencanaan pelabuhan itu mau dikemanakan. Jadi kita hitung kayak forecast, misalnya terminal ini ke depannya itu naiknya seberapa banyak sih kemungkinan kunjungan trafiknya atau seperti itu. Jadi nanti dari situ nanti baru dihitung lagi, ternyata memang butuh pengembangan. Jadi itu biasanya untuk dasar buat pelabuhan kalau mau melakukan pengembangan itu harus ada master plan-nya. Salah satu lah. Ya, gitu. Jadi saya ikutnya yang master plan itu hari sama dosen. Nah, kemudian puji Tuhan setelah itu dapatlah uang toh. Dan memang dapatnya itu di saat yang memang tepat, di saat memang menurutku lagi butuh duit, benar-benar butuh duit kok itu hari. Saya udah nyebar kemana-mana kan, gak dapat, sambil nyebar ternyata dapat berkatnya gitu langsung. Dari ke dosen seperti itu. Nah, setelah itu nggak terlalu lama sih, mungkin sekitar 3 bulanan lah, 3 bulanan waktu itu. Nah, kemudian saya dibantu sama orang tua memang langsung ada kerja di Jakarta waktu itu. Di Jakarta, itu perusahaannya itu PT Biro Klasifikasi Indonesia. Udah coba ini dah, udah coba searching dah BKI. Belum. Apaan itu ya? Jadi ini kayak teman Yan ini udah tahu karena saya dulu bareng Yan mau masuk sebenarnya. Teman. Oh gitu. Iya. Cuman dia nggak ikut. Yang masuk saya jadinya. Oke. Iya. Dia posnya namanya Biro Klasifikasi Indonesia. Jadi itu sebuah perusahaan BUMN juga dan satu-satunya BUMN yang memang ngurus untuk sertifikasi kapal. Jadi sertifikasi kapal itu kok di tiap negara itu hanya ada satu perusahaan. Indonesia itu hanya satu, Jepang satu, Singapura satu, tidak boleh ada 2. Jadi memang itu hanya dia yang punya kewenangan untuk sertifikasi kapal. Seperti itu BKI. Nah, syukurnya itu hari kan Bapak itu punya koneksi langsung memang sama 01-nya akhirnya bisa masuk. Jadi saya masuk itu sudah kerja sebelum dikontrak kok. Jadi lucu sih. Jadi kontraknya itu mulai bulan 2, tapi kerjanya itu bulan Januari. Menyusul berarti ya kontraknya ya. Iya, jadi itu lucu sih waktu itu langsung ditelepon, "Halo, dari sama ini kan, ya gimana ini? Ya udah berangkat besok." Langsung besok kok. Jadi nggak ada basa-basi. Besok suruh berangkat, malam packing, cari ke pesawat. Langsung cari pesawat penerbangan pagi. Iya, temenan. Nah, kalau nggak dapet gimana itu? Batal lah. Diusahakan. Jadi mungkin dia mungkin nguji atau padahal posisi udah jam berapa ya? Jam 10 malam kayaknya. Waduh. Suruh bilang besok sudah harus ada di Jakarta. Waduh, langsung mulai cari. Oke. Seperti itu akhirnya terbang ke Jakarta masuk ke BKI. Jadi antara dari selesai di project yang sama dosen, sebenarnya projectnya belum selesai total sih, cuma kan saya minta udah ngajuin resign, yang penting tugas sudah selesai, lanjut pindah ke Jakarta, langsung sambung kerja di sana, seperti itu. Nah, di BKI itu saya kurang lebih 2 tahun di BKI kok. Kerjanya di sana ya. Oke. Ini tak ceritain lagi yang di BKI-nya. Boleh, silakan.
Atau gimana kok? Kita cerita Boleh, langsung aja. boleh, Oh boleh. iya. Diceritakan kita Iya. Bapak. Iya. Jadi singkat cerita kan udah di Jakarta gitu kan. Mulailah pertama kali saya merantau juga. Jadi selama ini memang di Makassar terus merantau Jakarta. Jadi banyak lah hal yang saya alami termasuk culture shock juga gitu. Ini saya sering main ini kok. Di ini ada sepupu tetu kok sering main. Itu sepupu baik. Tetu Oh, kok semua putih baik. sering main. Iya. Iya. Gitu. Jadi Gimana? ya Nggak bingung nggak? Nggak bingung. Maksudnya kan mungkin kan secara karakter orangnya, apa kotanya dari Makassar pindah ke Jakarta, apa ada penyesuaian-penyesuaian yang khusus nggak? iya, ada sih kok penyesuaian khusus itu pertama dialek bicara. Ya, pertama loh kan. Kemudian habit sama atmosfer Jakarta itu beda. Surabaya aja sama Jakarta atmosfernya beda. Kayak Beda. tiba Jakarta tuh kayak kerja pokoknya duit kerja itu kayak Keras ya persaingan. iya. Soalnya iya terus apa kita kalau nggak bisa improve diri ini terus kayak kita ketinggalan. Jadi kita sedikit dipaksa buat ya, kamu kalau nggak kerja nggak makan Jakarta itu jadi semua akhirnya hal seperti kemudian sama banyak hal-hal seperti menurut saya kok Jakarta kita tidak bisa terlalu baik, tidak bisa terlalu baik. Dalam artian seperti ini, banyak orang yang akhirnya berpura-pura minta ya ada sumbangan, ada dulu pura-pura dompet kelupaan, sabar paham oh ternyata ini penumpang semua itu modus semua. Modus iya. Jadi di Jakarta kita kadang harus sedikit berhikmat lah kalau mau bantu itu masih tahu ini orang nipu atau enggak soalnya. Waduh. Terlalu modus penipuan pakai ini ya, belas kasihan orang gitu ya. Iya. Mungkin udah terlalu kreatif kok ya. Penipunya kreatif juga. Iya. Kalau orang pendatang terlalu polos nanti bisa kemakan itu sama itu ya penipuan modusnya. Iya bener loh. Jadi kita nggak bisa terlalu baik sih di sana. Saya orang yang masih polos baik, karena kasih belakangan wah ternyata penipuannya wes tak kasih. Oh jadi pernah kena ini ya? Iya. Pernah. Pernah. Lanjut. Nah akhirnya mulailah. Jadi di Jakarta itu mulailah saya bekerja terus mulai dari awal terus kemudian di tahun 2016 itu saya ada mengalami beberapa hal yang menurut saya unik sih kok nggak bisa ditangkap pakai logika menurut saya. Yes. Jadi waktu itu saya ingat uang saya lupa ya mungkin sekitar bulan 5 mungkin. Jadi saldo saya kan itu tinggal berapa ya kalau nggak salah tinggal 500.000 pertengahan bulan. Itu saldo. Oke. Jadi mungkin saya potong dikit. Jadi saya di Jakarta itu kan sudah bagi duitku, tapi memang saya masih sering ngirim ke rumah ke Makassar. Terus bantu kuliah adikku juga. Adikku kuliah tak bantu sering kirim. Jadi memang saya kadang space ada memang tak sisihkan, ada memang ini buat hidup. Nah buat itu tuh tinggal 500.000 memang. Kalau nggak salah. Oke. Sebentar sebelum lebih jauh lagi. Oke. Stephen ini berapa bersaudara? Nah ini keluarganya. Nah apakah Stephen anak paling besar atau gimana ini? Saya ada 2 bersaudara kok. Oh 2 bersaudara. 2 bersaudara. Jadi iya. Stephen paling besar berarti ya. Punya adik. Pertama. Adiknya laki apa perempuan? Laki-laki juga kok. Oke. Laki-laki. Laki-laki. 2 orang bersaudara. Ya berarti yang di Makassar papa, mama sama adik laki-laki gitu ya, yang tinggal di sana. Benar. Stephen sendirian yang merantau ke Jakarta. Oke. Iya benar. Lanjut Bang. Tadi saldonya 500.000, diteruskan ini ceritanya. Ada satu waktu ada keluarga yang minjam duit, memang sangat butuh sih kok. Sangat butuh. Akhirnya saya ngasih kalau nggak salah 200 atau 300 gitu. Lupa. Tapi pinjamin duit. Saya kan hidup dengan sisa uang segitu kok. Di Jakarta kan berarti ini saya harus benar-benar ya mungkin sarapannya energen, makan siangnya roti.
Cuman iya. aku pernah nyoba di situ. Maksudnya karena pengen spare uang, saya nggak jajan. Jadi sarapanku Energen, siang itu roti lapis. Jadi Wah. saya sering apa? Iya, roti isi telur, isi sayur, makan siangku. Malam baru makan nasi. Nah, cuma 300 kan kok. Nah, puji Iya. Tuhan, waktu itu di apa? Di Jakarta itu di kantor ada istilahnya ini kok, ada project kemudian salah satu staf ahli itu ngajak saya buat ikut survei di daerah Tangerang itu hari di daerah Tangerang. Ya walaupun survei lokal itu nggak banyak-banyak sih kok, paling dapat 500.000 toh. Tapi lumayan lah, beberapa kali jalan akhirnya jalan dapat duit, terus beberapa lagi jalan lagi dapat duit, minggu depan jalan lagi dapat duit. Jadi akhirnya ya kekumpul juga sih kok. Bahwa itu hal yang sedikit-sedikit menjadi bukit ya. Sedikit-sedikit jadi bukit ya. Oke. Iya. Jadi waktu itu memang feelingku, saya memang pengen bantu dengan sisa uang itu, ternyata Tuhan tambahkan sih. Akhirnya, dapat panggilan, oh ya, ke survei-survei, akhirnya saya yang dapat. Waktu itu kan, padahal teman-teman kantor banyak sih kok, teman-teman yang baru masuk itu banyak. Cuman akhirnya, langsung, Steven mau survei Tangerang? Oh iya Pak, siap. Langsung jalan. Bersurvei itu hari. Jadi itu salah satunya sih kok yang saya alami itu, 2016. Seperti itu. Luar biasa ini ya. Saat butuh memang Tuhan sudah sediakan itu ya, Van ya. Ya, Oke, ya ini lanjut Van. Sapa-sapa dulu Van. Oh siap. Halo. Ini, ada teman. Halo. Ada Reski. Ini. Reski. Ini ada. Tak bacain ya. Sekaligus pertanyaannya mungkin bisa dijawab deh. Ini dari Aji. Sudah bermain musik berapa lama Kak Tepen? Jadi ini langsung jawab kok? Ya, boleh. Siap. Belajar musik itu pertama kali kalau nggak salah ya, SMA kelas 2. SMA kelas 2 sama teman ini ada lagi Nimrod Hagai. Ini sama teman ini yang ngajar saya gitar dulu awal-awal. Nah, kemudian setelah belajar itu akhirnya banyak pengembangan waktu mulai masuk kuliah. Kuliah itu mulai aktif di pelayanan, sudah sering main, belajar-belajar tuh sampai ikut les juga, ikut pelayanan beberapa. Ada ikut pelayan di gereja juga. Akhirnya total sih tambah ngagal berapa tahun itu? Sudah 5, 6, 7, 8, 9 tahun mungkin ya. Wah, kurang lebih 9 tahun. Wah, lama. Tapi itu hitungannya nih kok. Itu hitungannya dari mulai start belajar. Ya, start belajar. Oke. Ya, kurang lebih 9 tahun lah. Steven ini apa? Pegangan musiknya apa? Suka main musik apa? Alat musiknya? Saya sebenarnya fokusnya gitar. Fokusnya gitu. Ya, cuman biasa dulu sempat belajar main piano. Main bass juga dulu. Awal-awal juga senang main bass. Pengen belajar saxophone juga, cuman belum ada waktu lagi. Oke, iya. Saya kenal Steven ini memang kalau nggak salah itu waktu kebaktian pemuda, sering melayani di pemuda kan? Iya, ini minggu besok pelayanan lagi kok. Nah, ya ini main gitar yang pakai kayak efek-efek di kakinya itu, betul nggak sih saya? Iya. Oke. Ternyata sering NYC juga ya kok. Iya. Iya, Bang. Oke. Saya ini secret admirer ini ya, pengagum. Oke. Siap. Terus ini ada yang sapa-sapa ini, Bang. Tunggu, saya bacakan lagi ya, Bang ya. Iya, siap. Dari mana tadi? Nah, ini dari Sevenski. Wah, ini Sevenski. Wah, ini teman main ini. Tunggu. Tahu nggak Sevenski? Arga. Oh, halo Ketua. Terus dari Angel. Halo Pak Ketua. Terus lalu dari Steven Purwantoro. Halo Kakak Perkantas. Okay. Terus ini ada dari Pendeta Freddy Kutseng. Kantoteng Kano. Itu dari Sulawesi juga. Halo. Oke, halo. Ya boleh disapa ini ya. Pendeta Freddy jauh-jauh. Oke. Nah, ini yang terakhir dari Fameta.
Sukses selalu, bro. Oke. Ya. Ya, oke. Tadi sudah dirangkum ya periode kehidupan Steven dari 2015 sampai 2018 2016. pertengahan gitu Oh ya, ya, Ben ya. oke. Siap, siap, Oke. siap. Nah, sebelumnya Steven ini kan masuk jurusan perkapalan ya, Ben ya. Nah, Iya. kenapa kok memilih jurusan itu? Apakah waktu Steven milih itu memang jurusan yang lagi ngetren, ataukah memang Steven itu banyak teman-teman yang ke arah sana jadi aku ngikut aja, atau gimana, Van? Ceritanya sebenarnya Gimana gue lah, Van? pengen sekolah pelaut sebenarnya, pengen masuk pelayaran. Ya, cuman sama orang tua dilarang. Jadi kebetulan bapak kan pelayaran juga, jadi saya dilarang masuk pelayaran. Katanya, kalau saya alasan sih nggak enak lah kerjanya gitu kok. Jangan. Oh, Larang. oh, Gitu. iya, iya, Terus iya. akhirnya Ada sisi apa? Maksudnya enggak enak itu ada sisi gelapnya atau gimana, Van? mungkin nggak tahu sih waktu itu dia pemikirannya apa. Nggak terlalu detail sih kok. Cuman ngomongnya Oke, bilang oke, jangan, oke, kalau oke. bisa jangan gitu aja. Iya, 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 iya. Nah, itu kedepannya seperti apa, Van? Ya, apakah yang seperti Steven hidupi ini sekarang kayak tadi, misalnya tentang pelabuhan, itu aplikasinya di lapangan pekerjaan seperti apa? Kalau di Jadi bidangnya lebih Steven ini. lebih ke teknik sih kok. Jadi itu lebih kayak ke tempat pembuatan kapal bisa. Sebenarnya Iya, iya, masuk iya. kayak pelabuhan juga bisa sih, cuman kayaknya nggak bisa. Lebih ada konsentrasi khususnya lagi kalau di Oke. pelabuhan itu. Jadi kalau saya itu banyaknya sebenarnya di galangan kapal sih kok sebenarnya. Sama BKI juga bisa tadi. Baik, galangan kapal. Oke, ya ini komentar lagi nih Iya. dari Aji. Pelayaran sama teknik perkapalan itu jauh loh, bro. Nah, ini cuma Iya. Steven yang bisa menghubungkan ini ya. Orang seni berkapal ya, bukan ya? Jadi Oke. sebenarnya pemikirannya ini sih kok simpel sih. Aduh, kok nggak boleh pelayaran ya? Ya bisa apa ya? Terus perkapalan aja, teknik perkapalan ya udah langsung gas. Oke, oke, Jadi oke, memang oke. nggak terlalu paham sebenarnya kok. Pokoknya perkapalan ya. Oke, masuk, masih ada hubungannya dengan kapal. Oke, ya Ven, tak lanjut lagi ya pertanyaannya. Nah, itu kan Steven Ya. sempat keluar di PKI itu ya. Nah, apa sih yang membuat Steven kok bisa keluar, Ven? Nah, padahal di sana itu kalau bisa dinilai atau ya bisa dikatakan kalau wah di sana itu sudah enak ya, sudah nyaman gitu Oh, ya. oh ya, oke. Secara Jadi saya flashback lagi karir, kok. ya, Oke. secara karir kan, wah ini sudah, maksudnya Steven kan selama ini nyari istilahnya kalau kakak boleh simpulkan itu kan pekerjaan yang mapan lah istilahnya ya. Nah, Iya. ketika sudah dapat yang cukup mapan, yang enak, nah kenapa kok tiba-tiba memutuskan dan pasti bukan suatu keputusan yang mudah juga kan? Iya. Silakan, Bang. Jadi saya sebelum saya jawab kok saya lanjut lagi sedikit tadi. Jadi Boleh, soalnya kok jadi tadi boleh. belum tak saya lanjut lagi sedikit. Jadi di BK itu 2 tahun. Jadi sebenarnya udah enak sih. Udah keliling-keliling malah di beberapa daerah. Jawa, sempat di Ambon juga. Udah ke Ambon, Sumeneb, Banyuwangi, Cilacap, Jepara, Surabaya itu tempat transitku dulu sebenarnya. Jadi transit selalu dari Oh, Surabaya. Itu terus paling jauh sih Natuna sih paling kok. Paling jauh Natuna. Sebenarnya oh, enak sih Tapin sih kok. Kalau dibilang enak-enak hmm, sih Tapin. Maksudnya hmm. di awal-awal kerja itu saya udah dapat dengan apa nilai lumayan kayak waduh kok kaget jadi pengen beli laptop beli ini jadi kayaknya Wah, gimana kok iya, misalnya iya, orang iya, iya. orang kaget kan gitu ya sebenarnya Hmm, enak sebenarnya jujur enak cuman pada hmm, akhirnya ada beberapa hal yang akhirnya saya buat yang membuat saya mengambil keputusan buat tidak melanjutkan jadi yang pertama itu posisi perusahaan itu kan kok ya penjamin sertifikat jadi antara oh, iya. galangan apa di antara galangan kapal itu ada khususnya galangan kapal fiber sama pemilik proyek itu Kementerian Kelautan Perikanan KKP. Jadi saat di tengah-tengah, nah Oke. perusahaanku ini dapat duit kalau udah muncul sertifikat dari perusahaan kami, baru kami bisa dapat duit.
Nah, masalahnya sertifikat itu kita boleh ini kan kalau misalnya kapalnya itu berjalan dibangun dengan baik gitu kok. Udah Iya. sesuai dengan aturan dan lain sebagainya. Nah, tapi ternyata kan di lapangan tidak seperti itu. Nah, Iya. saat pun memang Oh. ada beberapa hal di kapal di proyek itu yang terpaksa diberikan sertifikat. Jadi waktu itu saya udah lapor bilang Pak ini nggak bisa, tapi orangnya pengusahanya paksa buat sea trial itu kayak uji coba kapal kok, paksa buat sea trial bla bla bla. Pernah malah kok jam 11 malam kayak iyo ditelepon kapalnya udah mau dikirim itu hari di Madura, saya keluar buat ini buat uji coba malam-malam. Aduh. Waduh. Nah, masalahnya kami tahu bahwa kapal di tempat itu lagi bermasalah, artinya banyak banget masalahnya, banyak rekomendasinya, dan akhirnya sama bos bilang, udah kamu tulis rekomendasi, luluskan aja. Nah, jadi masalahnya di nanti untuk jangka panjangnya itu, ini kan proyek pemerintah. Kalau misalnya ada apa-apa, misalnya nih ditemukan loh, kok ini proyek kapan, kok begini, gini, nanti yang dicari diusut-usut nanti kena gitu ya. Iya, iya. Kapal mana yang di Cilacap sudah ada yang tenggelam kok. Waduh. Oh, Iya, tenggelamnya itu ditinggal parkir aja kapalnya, tapi mungkin di tempat namanya itu ini sih, ada sampai lupa. Buat pendingin mesin itu ada sebenarnya harus ditutup supaya kedap air, tapi mungkin sama orang sana dibiarin, akhirnya airnya masuk terus, udah tenggelam. Iya, nggak tahu. Iya, itu kok. Jadi tuh iya. itu yang pertama karena banyak hal-hal itu yang membuat saya merasa bahwa ini nggak baik untuk masa depanku. Itu yang pertama. Yang kedua kok, memang saya pernah takut lah pernah terima yang namanya amplop. Itu sebelum proyek sama sesudah proyek. Si polos-polosnya. Iya. Cuma memang dalam hati kan agak ngebatin sih kok. Agak ngebatin juga mukanya. Kayak gini gitu. Nah, akhirnya sebelum saya keluar itu saya ngomong ke orang tua, memang kalau misalnya cari duit kayak gini ya, kalau mau jahat sekalian, baik sekalian gitu kan. Kayak gitu. Iya. Ya karena kalau di posisi perusahaan kok kadang saya tuh nggak bisa punya banyak pilihan. Artinya saya harus menyesuaikan. Aduh kok kayak gini alur, tapi kalau kayak gini apa gitu. Akhirnya saya bimbang juga waktu itu. Betul. Iya, bisa dipahami gitu ya, nggak ada damai sejahtera di hati itu ya, kalau kan anak Tuhan juga gitu ya. Iya, bener kok. Jadi nggak serak ya. Duit sih dapat, cuma hatinya itu nggak. Kayak ini, aduh. Iya. Sip, setuju. Wah, itu bukan keputusan yang mudah itu. Kan namanya dunia kerja ya. Kadang pilihannya kadang-kadang nggak harus hitam sama putih. Iya. Kadang-kadang pilihannya hitam atau abu-abu. Kadang-kadang gitu pilihannya. Itu repotnya. Oke. Iya, benar. Oke, lanjut Fen. Sekarang kita memasuki yang pertengahan 2018. Oke. Setelah itu ada apa, Fen? Nah, oke. Jadi pertengahan 2018 itu teman-teman, itu bulan Mei ya, saya memutuskan untuk keluar. Akhirnya udah dekat, saya keluar. Nah, sebenarnya sebelum saya keluar itu, saya udah berpikiran kok untuk nyoba usaha. Nah, pemikiran untuk usaha itu sendiri sebenarnya bukan mulai setelah saya mau keluar ya. Jadi sebelum itu pun, waktu saya mulai kemana-mana itu, saya kadang tak sempatin. Misalnya hari Sabtu saya ke Bandung, saya tuh sempat mau usaha baju. Jadi carilah keliling, ada teman bantu gitu. Terus ke Surabaya ketemu ada sama teman sini juga, cuma akhirnya nggak jalan. Akhirnya saya belajar gitu. Nggak bisa, sama teman nggak cocok. Mungkin karena itu juga ya, saya baru pertama kali mau belajar buat usaha. Karena saya kan background keluarga bukan pengusaha, nggak terlatih, jadi mungkin masih belum tahu lah gitu. Sebelum 18 itu saya pernah mau coba untuk jualan jam tangan juga. Jadi ngambil di pasar apa ya, pasar Senen apa gitu. Sampai jam 12 siang dari kantor saya pulang ke kos buat foto-foto, terus tak jual. Kadang teman tak pakai tangannya buat tak foto, buat jual. Iya. Kayak gini kan. Nah, terus kemudian saya ketemulah sama teman yang ngajak. Itu hari teman ketemu di sebuah acara ini sih kok, kita
kita kayak bagi share apa istilahnya ini kita share pekerjaan kita ke anak-anak SD. Saya lupa sih namanya apa itu hari. Lupa. Jadi kayak di daerah Tangerang juga, daerah Tangsel. Jadi kita share apa kita sharing. Misalnya saya dibilang perkapalan, sharing perkapalan itu kedepannya kayak gimana sih, pekerjaan kayak gimana kayak gitu. Nah, saya ketemu ada satu teman yang kemudian dia ngajak ketemu kok, terus dia ngajak buat gabung di insurance waktu itu. Nah, jadi momennya itu dapat kok. Jadi momen ketika saya lagi stuck banget di pekerjaan, lagi momen memang pengen mau keluar, ketemulah sama teman itu. Akhirnya nggak lama saya minta resign, keluar, udah, terus mulai ikut teman di asuransi. Oke. Iya. Terus bagaimana di asuransi? Wah, ini gambarannya seperti apa ini? Ternyata nggak semudah yang saya bayangkan. Nggak mudah dalam artian ini kok. Jadi saya kan tidak terbiasa bisnis kayak gitu, nggak terbiasa juga sering ngajak teman apa gitu. Cuma karena saya sering ikut training, akhirnya mentalku itu terbentuk buat nggak malu buat jualan. Dulu kan masa nggak malu-malu lah jualan jam tangan pun ke teman-teman gini-gini aja harus online gitu. Akhirnya mentalku terbentuk buat kita harus berani, namanya jualan itu yang ngapain malu selama halal. Nah, akhirnya di situ banyak belajar sih kok. Jadi di insurance itu banyak belajar, termasuk pengembangan diri juga, lumayan dilatih self improvement di situ juga, sama apa ya, menambah teman sih. Nah, kemudian singkat cerita, ternyata nggak berhasil. Dalam artian gini, kalau saya udah ketemu beberapa teman, bla bla bla, udah spend waktu, spend uang buat jalan, sampai ketemu juga. Jadi kan jadi ketemu itu diusahakan sih di tempat yang inilah kayak Starbucks gitu kok. Jadi bisa gitu lah, jalan. Iya kok. Jadi nyari tempat yang jangan ini minimal yang bagus lah. Masa di warkop gitu mau jualan insurance. Jadi nyari tempat yang bagus lah gitu. Main ke Sudirman, ketemu beberapa teman orang tuanya gitu. Ternyata itu hari sih hanya ada satu yang hampir closing, tapi nggak closing jadinya karena ada riwayat penyakit sih, jadinya dibatalkan, gagal pengajuan asuransinya. Terus kemudian sempat dibilang, oh kamu harus canvassing apa. Cuman mentalku waktu itu nggak bisa sih buat canvassing. Jadi buat nawarin orang nggak dikenal itu saya belum cukup berani sih. Belum berani untuk ini. Soalnya itu mentalnya mesti lebih lagi sih. Mana saya jalan sendirian, leaderku nggak temanin, jadi agak. Iya, paham. Intinya gagal lah kalau istilahnya nggak berhasil. Nggak cukup berhasil di Jakarta. Iya. Maunya kepengen untung tapi malah tambah buntung gitu ya. Iya. Oke. Malah saya ingat sih sampai duit kita benar-benar habis nol. Jadi ini salah satu momen paling inilah terendah dalam kehidupanku. Kalau teman-teman yang misalnya masih Surabaya tinggal sama orang tua, bersyukurlah. Aku udah pernah ngerasain benar-benar nggak punya duit nol kalau di Jakarta. Jadi solusinya waktu itu, perantauan, keluarga Jakarta cuma beberapa. Adapun keluarga tapi ya paling dia di daerah Bogor, di Tangerang, ini jauh. Dan saya malu buat minjam ke keluarga. Jadi solusinya saya minjam ke teman-temanku, minjam ke beberapa teman. Jadi misalnya teman ini 100, teman ini 100, teman ini 200, teman ini 100. Teman serius kok. Ini itu hanya buat hidup sama buat jalan, buat ketemu orang. Masih lanjut lagi. Itu jualan. Iya. Benar-benar perjuangan ya. Iya. Tapi syukurnya sulit. Udah saya catat semua kok. Utang itu saya catat namanya, ininya saya catat, dan begituan udah. Lunas lah. Ya, good itu ya. Punya niatan kadang-kadang kan maaf kata ya, kadang-kadang orang utang kalau bisa siapa tahu dia kalau ngutang waktu terima uang senang, tapi waktu kembaliin, waduh, nanti kalau bisa mungkin nggak usah kembaliin deh. Apalagi cuma 100 gitu ya. Kadang-kadang ada banyak orang yang kayak gitu, Van. Masalahnya susah. Soalnya ini sih kok. Iya. Soalnya
itu tanggung jawab sama nama baik. Misalnya event uang 100, 500 perak aja loh. Kalau teman tak lihat kemarin. Soal itu nama baik sih buat saya. Iya. Ya, salut kalau memang didikannya apa tanggung jawabnya seperti itu ya, salut ini. Iya. Di tengah apa ya, di tengah dunia yang seperti ini, wah jarang ada orang kayak pilih-pilihan kayak gini gitu. Oke, lanjut Van. Habis dari asuransi gimana Van? Kok tapi bentar ya, dikit aja. Oke, silakan. Wah, ini perlu, ini apa tenggorokannya sudah mulai kering ini, banyak cerita ini ya. Dipakain dulu, silakan lagi Van. Iya, jadi setelah di asuransi itu akhirnya ada satu momen akhirnya di mana saya udah putus asa sih kok. Ada teman yang kontak, Steve ini ada project, mau nggak di Jepara itu hari. Sebentar sih kok, cuma 2 bulan, gini. Oh oke, gajinya berapa? Oke, standar ini. Oke, siap. Langsung saya ambil kok. Saya nggak banyak tanya, ini. Pikir-pikir oke lah. Akhirnya saya ngambil pekerjaan itu. Puji Tuhan, di mana saat butuh ini juga, dapat duit lah. Gitu, timingnya tepat. Timingnya pas gitu kok. Jadi pas ini, aduh pas banget. Nah, itu sekitar bulan November sih kalau nggak salah ya. Jadi November itu udah kerja lagi di Jepara, ngawasin kapal itu hari juga. Masih project yang sama sih kok, kapal fiber waktu itu. Kapal fiber, udah berjalan semua. Nah, ada hal yang menarik lagi kok, bulan Desember 2018 itu. Ini luar biasa juga sih menurutku. Iya, gimana? Apa luar biasanya karena di bulan Desember itu saya itu dari pemilik galangan yang saya awasin, dia nawarin, Steve, ada teman tadi di Madura, saya butuh kayu ini, jadi dia butuh namanya kayu siwalan kok. Kayu siwalan itu hanya diambil hanya dari akar sampai sekitar tinggi 2 meter lah, dipotong hanya itu toh diambil, jadi itu dia mau ukir kok, jadi kayak orang-orang gitu lah, itu buat ke Qatar kalau nggak salah. Iya. Jadi saya nyari bahan, dia ekspor ya. Jadi saya ngambil bahan mentahnya di Sumeneb. Nah kebetulan dulu kan sempat di Sumeneb. Sumeneb itu ada beberapa teman-teman dari gereja juga, ketemu lah, bantu cari bla bla bla, dapat situ banyak kayu siwalan, hitung-hitung harga juga. Nah, saya kan sambil masih belajar bisnis juga kok di situ, hitung-hitung, gini. Akhirnya intinya dapatlah project itu. Saya sampai bukan ninggalin sih, karena saya ngawasin ada 2 orang. Teman saya ngawasin, saya ke Sumeneb 1 mingguan. Jadi gini pagi saya nginap di teman kan, di teman di Sumeneb. Itu bangun pagi udah minta sama teman itu, mana laporan ya Pak Andri minta Jadi saya sambil ini buat laporan. Kebetulan itu hari sudah nggak terlalu repot lah kerjaan, tinggal lihat perkembangan, semuanya masih terkontrol. Gue tinggal buat laporan aja, gue ditelepon, ya gimana? Iya Pak, ini padahal di kamar dari Sumeneb. Kadang kalau, waduh, ini lagi di lapangan, lagi ngawasin orang ngangkat, aduh, nelpon, cari mana? Halo Pak. Waktunya nggak pas, iya. Jadi saja saat kucing-kucingan, tapi puji Tuhan dapat duit lumayan itu hari kok. Nah, ternyata di bulan yang sama itu Desember, itu adikku wisuda itu hari. Wisuda di Makassar bulan Desember. Nah, ke Makassar itu kok, itu tiket pesawat kan itu high season, itu udah mendekati hari H. Itu SIM paling murah 2 juta, itu udah Lion, 2 juta Lion kok. Yang biasanya 700.000, 2 juta. Jadi saya belain itu hari PP sih 2 hari kok. Soalnya harus balik ke Sumeneb lagi buat pelayanan itu hari. Jadi saya kalau nggak salah ya, pokoknya intinya 2 hari sih. Hari ini besok baru ini langsung balik lagi karena mau pelayanan Natal juga itu hari di Sumeneb. Kita sempatin lah karena pikiranku kalau uang sih masih bisa cari lah, tapi kayak momen-momen kayak wisuda adik kayak gitu jarang dapat. Kira ngapain sih buat mikirin duit gitu nanti cari, akhirnya saya terus nggak apa-apa gitu. Uang itu juga lah akhirnya, sisa uang itu juga yang kira saya pakai buat tinggal di Surabaya waktu itu. Gitu.
Oke. Ya, itu sudah menyampai di itu ya, di akhir 2018 gitu ya, Pen ya. Iya benar, iya. Nah, itu katanya. Oke, lanjut sekarang, Pen. Sekarang masuki periode selanjutnya, Iya. 2019. Oke. Tadi itu periode yang sulit bagi Steven gitu ya. Selama menjalani, Iya. betul ya, Pen ya. Iya Atau betul. gimana? Periode naik, bener kok. Periode naik turun lah banyak hal pergumulan juga. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Yang saya alamin. Oke, iya. Lanjut, boleh dilanjut, Van? Nah, ini masih Ya. ada berapa periode nih, Van? Sampai sekarang loh, Van. Ini masih ada PR-nya Oke. yang belum terceritakan ini. Iya nggak apa-apa. Masuklah. Ini enggak, ini Steven masih ada sih. Oh, untuk si kayaknya teman-teman pemusik belum ada ya. Udah live kayaknya ya. Oh, masih ada tak? Masih ada. Itu kayak Waduh, ketahuan. Angel, si Serafino, itu masih ada, masih setia, tenang aja, Van. Astaga. Dia kepengen tahu lebih dalam siapa sih Stephen Pobuti itu. Iya. Yo. Oke. Baik, akhirnya 2019 kok itu saya memutuskan untuk stay di Surabaya. Jadi memang pertimbangan gitu yang pertama bahwa saya udah capek istilahnya kesana kemari, nggak jelas maksudnya kok kerja pindah ke sini terus harus stay ke sini, stay ke sini, Iya. stay ke sini. Jadi saya pernah malah ditelepon, Steve ya, kamu ke ini ya ke Semarang langsung jalan di kereta baru nyari kos tempat main, tempat tinggal dekat-dekat ini baru nyari. Wah. Pernah malah lagi, Iya. baru aja, baru dari Cilacap nih ke Sumeneb, baru aja tiba pagi, siang Sumeneb, udah lagi melakukan tes, jadi ada tes LIVI namanya, tes baling-baling propeller, tes, suara Steve, kamu besok harus di Cilacap ya, balik lagi, jadi itu malam langsung cari bus, malam itu bus terus langsung cari, untungnya masih ada sih bus dari Sumeneb berangkat sore, tiba jam 10, nyari bus lagi ke Jogja sampai pagi sambung ke Cilacap, itu langsung kerja kok, kerja ngukur, lanjut gambar lagi. Waduh, luar biasa. Jadi, ini ya. Tekanan benar-benar hidup yang apa ya istilahnya, nggak ada kepastian, nggak ada ketenangan. Oh ya besok ini. Iya. Waduh, kalau orang dengan pressure segitu kuat kadang-kadang, wah ini apa-apaan ini, kayak orang nggak mengerti keadaanku ini ya. Saya harus mengerti apa permintaan dari perusahaan atau gimana, tetapi kok perusahaan nggak ngerti aku ini. Apa saya jadi Steven, saya berontaknya kayak gitu, Van. Iya nggak enak ya kok. Hari Minggu aja lah kok. Tabela nih, tidak gereja ya. Wah. Bagi setelah aja lah. Aduh, udah nggak ada jadwal. Itu hari kan belum ada online nih kok. Aduh, udah sampai sore nggak ada ibadah malam kan di daerah. Yos lah, nggak gereja. Wah, iya. Oke. Nah, sampai di Surabaya, ya, akhirnya itulah. Akhirnya saya bilang saya harus stay satu tempat. Jadi milih Surabaya. Di Surabaya ini pun kok itu masih pergumulan karena agak bertentangan sama orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya sudah nyiapin lagi kerjaan di perusahaan pelayaran. Jadi kebetulan itu mantan 01-nya juga itu temannya orang tua. Dia dapat jatah lah kalau istilahnya satu kursi. Udah kamu kesini perusahaan ini. Saya bilang saya nggak mau. Saya bilang saya kalau misalnya ada lowongan saya masukin, kalau enggak nggak mau. Nah itu pun kok saya udah konsultasi sama kakak rohani saya. Jadi ada 2 orang itu hari dari Perkantas juga di Makassar. Saya telepon ngobrol-ngobrol, kira-kira menurutnya saya salah enggak kalau mengambil tindakan seperti ini. Gitu. Dia bilang sebenarnya nggak salah sih, menurutnya itu keputusan di kamu dan menurutnya juga itu hal yang benar buat dia. Kakak rohani itu hal yang kamu ini hal benar. Kamu memang nggak mau pakai acara bla bla bla. Pokoknya jadinya kalau bisa lurus lah, kalau memang ada ini kesempatan kerja bisa masuk, tes lulus ya puji Tuhan. Kalau enggak berarti mungkin bukan sih tempatnya kayak gitu sih guys. Istilahnya ya. Jadi saya itu berontak juga waktu itu. Nggak sama orang tua, dan butuh waktu lama sampai orang tua memahami, oh anaknya itu mau ke arah sini. Iya. Langsung lanjut ya kok? Boleh lanjut. Ya. Jadi di Surabaya itu akhirnya
mikirnya seperti ini. Saya di Surabaya ini berarti harus mau ngapain kau? Harus jelaskan kau mau kemana, mau jadi apa. Nah, pikiranku waktu itu singkatku bahwa saya itu suka makan. Jadi sambil ini ya, aku sambil masih mencari jati diriku lah istilahnya. Mau ke arah mana gitu kan. Pikiranku, saya suka makan ya, saya pengen punya restoran sih, pengen punya usaha sendiri. Jadi pikirannya kalau punya usaha sendiri, saya masih ada pilihan. Misalnya, saya mau nipu orang atau tidak. Istilahnya pilihannya masih di saya kalau gitu. Gitu kan. Jadi saya pikir, oh ya sama usaha makanan. Akhirnya, cobalah saya melamar cari di restoran. Jadi, S1 perkapalan, lamarnya supervisor. Restoran. Iya. Wah, menyimpang lagi nih ya. Iya. Oke. Ya, gitu akhirnya ketemulah salah satu restoran. Ini enggak apa-apa teh, saya spill nama restorannya. Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah di-spill, nggak apa-apa. Oke. Intinya masih menu haram sih kok. Menu haram. Dapatlah. Cabangnya ada di Darmo sama di San Antonio. Dapatlah saya kerja kok. Jadi saya kerja itu hari awalnya dari ini kok, cuci piring dulu. Jadi almost supervisor kan harus belajar dari awal. Akhirnya cuci piring, terus belajar taking order, terus belajar kasir, sampai akhirnya bisa untuk, oh ya, kamu coba ini, sudah bisa semua baru boleh kayak inilah ngatur jadwal apa semua kayak gitu-gitu lah kok. Gitu. Akhirnya banyak belajar lah, akhirnya tahu, oh kayak gini ya kondisi di restoran itu seperti ini. Oh, kerjaan ternyata berat, kerjanya berat, gajinya nggak seberapa. Seperti itu. Lanjut. Lebih seperti itu sih. Oke. Nah, akhirnya di restoran itu saya sempat ini sih kok minta resign lagi. Sebenarnya nggak pengen resign sih, cuman karena pikiranku itu hari saya nggak cocok sama bosnya ini. Jadi bosnya menurut saya ini membuat saya dalam pikiranku ya kok, pikiranku sama saya kok saya jadi orang bodoh ya di sini. Buat saya gitu, karena karena saya nggak cocok sama gaya kepemimpinannya yang misalnya seperti ini kok. Kamu kayak A, jadi kamu harus belok kanan, kiri, kanan, terus nanti laju kanan, tiba di A. Saya nggak bisa seperti itu kok. Oh iya. Jadi tipe saya itu misalnya, Steve, kamu buat ini ya, kamu selesaikan, oke siap. Jadi biarkan saya bertindak sendiri, cari cara sendiri. Oh gini ya, oh paham. Intinya itu hasilnya sama, karena saya kok orang itu memang orientasinya ke hasil. Pokoknya hasilnya segitu, terserah kamu cara gimana, pokoknya dapat segitu. Oke siap gitu. Nah kemudian dia juga sering ngasih kerjaan itu enggak ini kok terlalu apa ya. Misalnya ini, kamu kerja ini ya, belum sejam lagi kita kerjaan, telepon tanya yang lain loh, Pak saya ini. Jadi saya agak kesel kok. Artinya gini kok, saya lagi kerjakan ini belum selesai ditanya loh. Emang saya bisa kerja sambil ngawasin yang lain? Saya fokus. Misalnya, lagi-lagi aja restoran lagi kondisi belum terlalu rame gini-gini, belum selesai satu ditanya, aduh asem aku sampai hari itu malam itu kok bener-bener kesel. Langsung tak buat surat resign. Besok langsung minta resign, selesai dah. Nah lucunya, akhirnya saya dibujuk itu hari, kemudian disuruh pindah ke dapur umum itu hari. Pindah ke dapur. Akhirnya pikir-pikir, oke lah, karena menurut saya ilmu di restoran itu saya udah dapat kurang lebih lah. Saya butuh ilmu untuk di dapurnya lagi, gitu. Jadi pikiran saya gitu loh, cari ilmunya dulu, baru nanti bisa buat sendiri. Nah, tibalah saya di dapur umum itu hari kerja di dapur umum ngawasin apa semua. Jadi saya pernah ngerasain kok ngangkat ngangkat beban ini kan dari lantai 1 ke lantai 2, iga babi itu satu dus bisa 30 kilo mungkin 30-40 kilo angkatin. Saya yang dulunya, aku sempat berpikir kok, aduh dulu ya enak banget ya, datang survei dapat uang, kan ini nggak boleh ya, ini dapat duit, keluar jalan survei jalan, santai cuman tulis rekomendasi ini Pak ini nanti nggak bisa dapat duit, itu enak banget. Misalnya saya gitu kok, dapat 2 juta gitu kayak ya inilah gampang gini-gini selesai. Sekarang ya Tuhan, aku mikir ya Tuhan. Segini banget yang nyari duit. Segini banget yang nyari duit. Itu saya pernah ini kok sambil motong ayam sih, kemudian tempat potong ayam
ayam itu di dekat pinggir ini ya, sore-sore dekat pinggir jendela. Lihat, ya Tuhan kok S1 gini ya potongan. Kok kayak miris gitu ya? Iya miris banget Iya, ya. iya. Iya, tapi akhirnya saya bilang enggak, kamu harus bertahan karena kenapa saya bilang karena saya sudah ngomong ke orang tua Iya, kalau waktu ini saya tunjukkan ini, lah. jadi Iya. saya nggak boleh mundur kok. Saya Betul. mundur berarti istilahnya saya nggak bukan laki-laki ngomong mau gini ya, Betul. masa kamu begini kan udah jelas. Ini Iya. saya mencoba melakukan yang terbaik, apa yang saya mau, apa yang saya mau kearahkan, saya udah mencoba yang terbaik, fokus ke situ gitu sih. Tapi pada akhirnya ini sih saya bahkan sampai bulan Januari itu Januari di tahun berikutnya kok 2020 sebelum COVID itu. Oke. Nah di sini wah ini uniknya lagi di sini kok. Ini benar-benar saya yakin di tahun 2020 itu kok kita kan nggak tahu ya COVID itu ada bla 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 bla, itu belum inilah mungkin masih ada berita-berita luar lah kok. Nah waktu itu saya udah kepikiran bilang oke, menurut saya ilmunya saya udah dapat, ilmunya udah cukup, sekarang berarti saya butuh duitnya. Nah saya butuh duitnya, kan orang tua nggak super kok, artinya orang tua itu bukan ini ya, pokoknya terserah kamu, tapi dia nggak akan bantu masalah kayak gitu. Nah saya pikir aduh ya nggak mungkin lah kalau saya mulai usaha nggak dekat, berarti saya harus cari kerjaan yang gajinya lebih tinggi lagi nih ceritanya. Melamar lah saya, akhirnya saya melamar kok waktu itu di PT Sutindo. Puji Tuhan kok nggak babi bu, nggak foto lama bla bla bla, 2 minggu ada panggilan, tes itu hari ketemu BOD bla 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 bla, keterima. Nah, itu pun waktu ujian saya kucing-kucingan sama bos saya, minta izin Pak, saya minta libur. Bukan libur sih, itu hari saya masuk, cuman saya bilang Pak saya ada urusan dikit kalau nggak salah, sampai jam 3. Saya ujian dari pagi pagi. Jadi ujian itu langsung ujian tes psikotes, lulus, puji Tuhan lulus langsung sambung wawancara ke HRD. Nah dari HRD itu baru nanti ke BOD-nya. Nah puji Tuhan lulus. Balik ke resto jam 3 Pak. Tapi ternyata dia udah feeling ternyata saya tes di tempat lain. Puji Tuhan kok keterima. Puji Tuhan. Kenapa saya bilang puji Tuhan? Setelah saya masuk di Sutindo itu, udah masuk keterima, ternyata kan COVID. Nah itu kan goyang semua kok. Nah untuk perusahaan sekelas kayak restoran itu kan akhirnya dia harus ya sebagian dikurangi gajinya, sebagian akhirnya nggak dipekerjakan. Puji Tuhan saya pindah di tempat yang gajinya masih stabil kok, artinya perusahaan Sutindo ini ya walaupun masih apa istilahnya masih kena COVID, tapi dia masih bisa bayar full itu, gaji masih dibayar full, masih ada bonusan malah pas masih ini bulan puasa itu hari. Saya masih karyawan kontrak, masih ada dapat lah istilahnya, walaupun nggak banyak tapi masih dapat. Kayak gitu kok, puji Tuhan. Tapi ternyata saya hanya 6 bulan aja kok di Sutindo itu. 6 bulan itu karena putus kontrak, karena saya nggak capai target. Jadi saya nggak mau buat ini sebagai alasan sih, cuman menurut saya udah lakukan yang terbaik lah. Saya udah training, saya udah sempat ketemu orang buat jualan, ketemu inilah istilahnya klien. Jadi saya itu ditugaskan di bisnis to bisnis kok. Jadi jualan itu bukan ke toko, jadi langsung ke kayak pengrajin, ke perusahaan. Nah saya waktu itu disuruh jual yang namanya sing anot itu kok, itu kayak anti karatnya kapal. Jadi dia tahu saya perkapalan, ada sing anot, dia suruh saya jualan itu. Yang saya telepon kesana kemari lah, telepon orang galangan pel nih, telepon galangan ini, tak telepon semua. Akhirnya ada yang bisa ketemu. Nggak berselang berapa lama, waduh COVID. Jadi istilahnya kalau saya kayak gini kan kok ya saya nggak bisa keluar, nggak bisa ketemu, kayak sulit banget ya. Terus kemudian semua memang tahu kan sih kalau lagi penurunan, bahkan yang di atas saya, senior saya itu yang penjualannya udah gila-gila itu drop, hancur semua, jualan hancur awal-awal itu. Ya intinya saya nggak sampai target, walaupun kok saya tiap kantor itu datang itu pagi udah siap telepon, malam udah itu bosku lihat sih itu udah berapa lembar, 1, 2, 3, 4, 5 tak print itu semua, tak cari di internet, telepon, ini pengrajin ini, itu tak teleponin tiap hari satu-satu.
Sampai saya dapat di link yang sebenarnya perusahaan besar, tapi ternyata oh udah ada salesnya. Aduh nggak bisa. Tapi itu pokoknya itu tiap hari Oh kerjaan iya tuh. iya 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 iya. Karena pikiranku di momen COVID ini minimal saya cari ini dulu lah. Saya sebar umpan dulu, bangun relasi dulu, cari orang yang buat apa istilahnya buat ke depan jadi prospek gitu lah kok. Ternyata saya nggak dikasih kesempatan untuk lanjut. Sebenarnya bos saya itu jangan ngomong semester dia masih pengen, cuman memang aturan perusahaan gitu. Cuma saya bilang saya bilang ya memang ini kok aku udah feeling sih, aku udah feeling bakalan gak dilanjut karena saya bilang saya nggak berhasil dapat capai targetku sendiri, nyari customer baru. Ya udah akhirnya ini. Padahal sebenarnya kok aku udah planning ya masuk ini, oh ya saya harus selain dapat uang saya harus nambah network lagi karena di Surabaya itu jujur kok saya nggak punya siapa-siapa, keluarga nggak ada. Saya tuh hanya punya teman SD namanya Reski, dia biasa juga main musik juga. Main musik jadi sama Reski ketemu sama dia bla bla bla. Pokoknya hanya dia lah sama ada beberapa teman Makassar. Saya nggak punya siapa-siapa lagi. Akhirnya mau masuk S2. Ya ternyata COVID. Iya 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 iya. Nggak mudah ya, iya iya memang. Iya 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 iya. Jadi ya Terus gitu lah. Terus akhirnya sudah sampai. Iya sudah inilah pertengahan ya. Iya. Ya akhirnya karena tidak bisa lanjut kerja, saya sempat stres ya. Sebulan kayaknya depresi kok. Tidur saya tuh tidur, bangun, makan, tidur lagi, bangun, tidur. Ya udah kayak capek gitu. Pada akhirnya saya balikan tekad ya, ambil S2. Itu hari pun saya pulang ke kampung akhirnya, pulang ke Makassar buat ngomong ke orang tua. Jadi semua sudah ini masuk ini saya udah hitung kira-kira sampai selesai biayanya segini lah, dan biayanya lumayan sih, lumayan ini lumayan besar lah, walaupun menurutku sih UNER itu masih termasuk murah sih, ternyata yang lain masih banyak lebih mahal. Syukur banget. Iya ngomong ke orang tua, saya pulang sekitar seminggu sih ngomong ke ayah ke mama bla bla bla, akhirnya oke, dikasih izin, dibantulah biaya kok karena uangku nggak nutut itu hari, nggak nutut, akhirnya dibantu. Akhirnya ternyata puji Tuhan tes itu lulus. Jadi itu hari saya punya dua opsi kok sebenarnya, antara UNER atau Ciputra itu hari. Misalnya ini aduh nggak tahu nih, ini UNER kalau enggak jos lah Ciputra, karena setting itu sebenarnya selisih 20 juta kok sampai lulus. Iya, cuman kan memang kalau bisa negeri ya masuk negeri lah kok istilahnya, ya tak usahakan banget lah itu hari. Puji Tuhan itu hari akhirnya lolos lah di UNER itu hari, diterima di UNER, masih di manajemen juga, akhirnya bisa punya banyak teman lah itu hari. Wah, iya. Tuh. Wah, terus gimana? Itu. Nah kemudian kan di UNER sih puji Tuhan ini sih jadi komting kok ya, sombong banget ya. Waduh. Tugasnya apa sih komting ya? Komting ini sih kalau paling kayak ya selalu kontak dosen. Jadi teman-teman itu tiap hari tuh tanya ke saya, Mas ini tugasnya apa loh? Pas ini terus saya yang bagi kelompok. Jadi tuh hari saya bagi kelompok. Nah di sini pun akhirnya saya belajar kok. Bagi kelompok itu saya mesti misahin yang mana bisa memang tipenya dia ini leader. Ini leader. Setelah beberapa ketemu teman, awal kan tak acak sih, akhirnya ketemu ini sampai ada yang mengeluh, Mas Cif aku ojo sama ini ini nggak enak ini, aduh orangnya ini guys, bla 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 bla. Akhirnya saya tuh pisah-pisahan kok, tapi memang saya pisahkan artinya yang bisa saling nutupin lah. Jadi misalnya leader ini tidak akan jadi satu tim, sisanya tinggal tak putar aja, ngelengkapin gitu. Akhirnya belajar sih kok di situ juga. Terus akhirnya puji Tuhan bisa lah ketemu, bisa tahu kenal dosen, ketemu dosen karena saya kontak semua, kontak teman lagi. Gitu-gitu sih kok. Ya memang sih biasanya banyak yang protes, masih aku jangan 10 menit, tapi kan akhirnya saya belajar nggak bisa. Kalau semua mau diturutin kayak gitu kok, akhirnya nggak akan jadi itu ya, nggak bisa ini. Saya nggak mungkin buat kelompok, udah buat keputusan, tak share di grup, terus tiba-tiba saya tarik, saya ganti. Itu kan lucu kalau ini Stephen kok orang nggak punya pendirian ya. Iya ombang-ambing ini ya.
Iya, omongan gitu. gitu. Iya, iya, iya. Jadi pikir, jadi kalau misalnya saya udah share buat teman, aduh sorry bro, nggak bisa nanti ya di grup ini. Soalnya nggak akan mungkin saya rubah. Kayak gitu akhirnya. Itu Iya, lah kok. iya. Puji Tuhan, gitu lah. Mm, 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 Belajar mm, juga. mm. Iya, iya, Nah, iya. Setelah terus itu, setelah itu ya aman jalan-jalan sih, puji Tuhan IPK juga lancar. Waktu itu saya sambil coba usaha apa ya, aku lali. Eh, kayak buku album apa gitu, cuman nggak terlalu oh, fokus jadinya, nggak oh, bisa. Ya sempat aku nggak sebut kok, cuman pernah kayak gitu untuk nyari duitnya, pernah tak coba usaha kayak gitu. Kerja aja dulu di Sutindo aja, kalau aku sambil kerja itu sambil jualan sambal. Jadi kebetulan ada teman, sambal. Oh, ya sambal bawang Surabaya. hmm, Ya, jadi dulu sambil misalnya jam 12 kan udah lagi lesu-lesu, udah ini aku buka HP, tak jual-jual ke teman-teman. Oh ya dapat orderan, oke sore tak packing, tak ambil, tak kirim. Dan oh dapat iya, iya, lumayan iya. kok, bener aku ingin coba, lumayan deh ternyata. Nggak banyak amat, tapi lumayan lah istilahnya kan. Saya cuma ngambil barang dikasih harga spesial, tak jualin harga segitu masih masuk. Iya, Ya, lumayan kok. Nyambi tadi. luar biasa ini ya. Banyak banyak ide-idenya ini ya, ide-ide kreatif, ide-ide jualannya ini ya. Oke, oke. Kayak gitu. Nah, sampai akhirnya lanjut ke tahun 2021 ya kok. Nah, di tahun 2021 itu akhirnya masih sambil kuliah bla bla bla. Sempat saya itu sorry, 2021 itu S2 apa ya, sorry. Saya mulai S2 itu 2021. Ujiannya pertengahan 2020. 2021 kuliah terus sampai ke 2022. Nah, 2022 ini itu pernah waktu liburan kampus kok, sebulan itu ada libur, ada teman orang Pakistan itu hari. Kebetulan di kelasku itu ada tiga orang internasional. Wah, 3 orang internasional ini orang Pakistan 1, orang Myanmar 2. Ya, jadi ini sorry kok di luar konteks ini, mereka ini lucu karena kan mereka ini sebenarnya udah belajar bahasa Indonesia, tapi ternyata mereka masuk di kelas Indonesia. Wah, dosen itu nggak mau ngajar pakai bahasa Inggris karena dia bilang ini kelas Indonesia, kelas internasional itu lain lagi. Mereka di sini iya, itu iya. iya akhirnya yang korban saya kok, artinya setelah kira iya, Oh, halo Steve ya, aduh mateng aku. Jadi itu translate tuh. buat sum sendiri. Akhirnya tak jelasin dikit tapi tak kasih ini ya, kamu tak kasih file-file tugasnya apa, disuruh gini-gini, tak kasih ini translate sendiri, tak kasih file PDF. Iya, 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 iya. Aduh, Waduh. gitu. Iya, iya. Oke, lanjut kok. Jadi pas pertengahan itu pas lagi liburan, saya diajak teman itu, diajak di sini juga saya akhirnya belajar untuk usaha lagi. Artinya nambah ilmu lagi, saya belajar itu hari dia mau jualan kebab, jadi itu ke sana nyari gerobak. Yang biasanya saya baik, dia bilang ini kalau kamu mau ini kamu jangan sebut harga gini-gini, harus gini-gini. Dia pintar nawar orangnya kok, seriusan dia pintar-pintar lakuin. Gini-gini kamu jangan gini-gini. Oh ya, akhirnya belajar lagi. Nyari gerobak, motor keliling cari, nyari di Facebook. Oh ini ada jual, survei ketemu orangnya, diantar lah ini gini gitu kok. Jadi ketemulah semua gerobak, ketemu terus saya desainkan juga. Tadi saya udah desainkan apa semua, terus dia apa bahan bakunya dia udah tahu apa semua gitu kok. Nah singkat kata kita udah dapat lah tempat untuk buat parkir gerobaknya, udah dapat di daerah Ampel kok, sorry di daerah Sunan Ampel ada tempat parkir gerobaknya, terus ada tempat jualannya. Di jualan itu pun kita keliling berapa hari ya, 2 hari bolak-balik nyari tempat, nyari tempat keliling pinggir jalan gitu kan. Nah, adalah ketemu itu hari dia tuh parkir, ternyata dia kayak bosnya gitulah kok, bos yang punya dia sewain, bayar lah bla bla deal gitu. Nah kira situlah saya belajar lagi kok, belajar tuh jualan ini asli kok. Saya turun itu 5-6 kilo kalau nggak salah dalam kurun waktu 2 minggu. Karena itu rame pol, itu mungkin ini ya karena apa, dia perawakannya memang kayak orang Arab gitulah. Mungkin kok hari kapan-kapan main di Sunan Ampel, tapi dia udah mau tutup sih kayaknya, udah mau balik Pakistan. Namanya itu Khan Shawarma. KHAN. Khan Shawarma itu teman.
Dia Oh iya, iya. masuk ini. Jadi awal itu orang itu udah buset, udah rame. Saya nggak berhenti potong-potong sayur ini, mau cuci potong. Itu kerja berapa jam ya? 1, 2, 3, 4 jam, 5 jam, 4 jaman. Nggak berhenti tuh, taking order, ya tempel terus potong, siapin lagi. Kan dia fokus Oh, masak. Aku sih taking order nih. iya, iya, Sampai jam iya. 10 malam. Habis gitu kok dorong gerobak lagi sekilo, hampir 2 kilo mungkin Iya, ya iya, sekolahan. iya. Iya. Itu gimana nggak kurus kok. 5 Iya, kilo tuh iya, bener. iya. Terus lagi udah capek, malam itu masih harus cuci lagi baju buat besok, tak ini besok pagi bangun lagi. Itu saya pernah udah jam 6 kedua udah nggak bisa bangun. Wah, dipaksa ayo ke pasar belanja. Belanja langsung masak lagi. Itu asli kok. Saya Wah, ampun. wah, 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 Itu wah. bener-bener ini seberat-beratnya saya di restoran ini sih paling berat ini udah. Ini paling berat. Tapi tak lihat itu Iya, iya, pokoknya iya. dorong. Mau jualnya dorong gerobak lagi, prepare lagi. Ini di kos Mhm. juga itu hari Mhm. harus masak lagi. Banyak lagi ya. Iya. Kesana naik motoran juga itu bawa barang. Aduh, ampun kok. Iya, iya, iya. Iya, Ampun, iya. ampun. Menarik, Akhirnya saya menarik. belajar. Mhm. Saya belajar dari situ. Nah, setelah itu akhirnya saya nggak tahan kok. Bukan nggak tahan karena Hmm. gini, karena saya nggak suka karena akhirnya saya itu kayak saya menganggap bahwa diriku sudah bukan dianggap sebagai partner, sebagai anak buah, bang. Waduh, ini kon siapa perintah-perintah saya. Minimal kan gini, gini saya tuh tipenya nggak suka. Kamu gini-gini. Aduh, saya sampai meso-meso paling. Oh, ini orang. Gini Waduh. karena saya tuh lebih seneng ini kok. Bro, minta tolong. Kan ini kan teman kan kok, Hmm. teman. Bro, minta tolong Hmm. ya kamu ini. Saya lebih seneng gitu. Cuman kalau misalnya kamu nyuruh, waduh sama rasa ini Iya, iya, siapa iya. nyuruh-nyuruh saya gitu, saya nggak suka. Hmm. Tapi kalau misalnya nyuruh dengan cara halus kan, minta tolong, Hmm. ternyata enak. Oh ya siap, oke oke bro, ini saya bagi tugas lah karena Hmm. saya nggak diriku sama dia itu partner, karena di awal pun kok dia tuh minjam minjam duitku sebenarnya. Dia minjam Oh. duitku berapa juta, tak kasih gini ini, oke kamu kemudian baru dia pelan-pelan ganti. Jadi menurutku saya nggak, dengan kayak gitu ya saya nggak suka dianggap sebagai anak buah. Saya nggak seneng aja sih. Iya, 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 iya. akhirnya akhirnya itu hari saya bilang sama buat sendiri, walaupun dia omongan bilang, oh nanti kamu ini saya akan buatkan, tapi saya nggak percaya, nggak mungkin orang mau jualan oh nanti kamu saya buatkan juga, nggak mungkin. Hmm. Saya pikiranku, saya pengen belajar aja, pengen Iya. tahu oh caranya kayak gitu, dapat lah ilmunya kok. Nah akhirnya saya coba buat sendiri sistem PO waktu itu, Hmm. jadi ke teman-teman Hmm. teman-teman kampus kan yang sudah kerja itu TPO yang buat, jadi kita buat cocok semua kok. Nah sausnya itu saya nggak sama dengan sausnya dia, jadi sausku itu saya pakai saus dari restoran itu gitu. Jadi sausnya itu Hmm. saya tahu resepnya, udah tahu, tak buat sendiri. Teman-teman puji Tuhan Hmm. cocok sih. Wah. Dan cocok semua, udah siap. Akhirnya menurutku oke, produknya udah siap, udah pikir nama itu udah jadi bla bla bla, nyari gerobak lagi buat jualan gitu. Sempat turun juga sih kok, walaupun PO cuma capek sih, soalnya saya ngantar sendiri, jadi sekali Iya, gini-gini iya. keliling ngantar semua, tak antarin semua. Iya, Dapatlah satu iya, iya. tempat, ternyata di tempat pertama di Kaliwaron kok saya nyari Alfa Midi, ternyata Alfa Midi sistemnya gitu kok, kita kayak bisa nyari oh mau di sini, nggak bisa, kita harus ke pusatnya, mana yang buka baru bisa. Akhirnya saya itulah ya, dapatlah satu tempat, ternyata nggak berhasil kok, ternyata agak sepi, saya nggak terlalu lama survei sih, agak sepi Hmm. sebulan nggak jadi. Akhirnya waduh nggak nutut ya, udah mulai ada customer sih, cuma terlalu sedikit kayak gini, aduh Iya, iya, iya. nggak nutut, malah waktu itu tak pakai uang kuliah aku, malah tak pakai buat Waduh. Iya, 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 jadi iya. kadang terlalu nekat sih kok, terlalu nekat Hmm. aduh. Akhirnya pindah lah ke tempat lain, cari lagi keliling, cari lagi, dapatlah lulus Iya. lagi gitu kan sih kok. Aduh. Ini nggak terasa nih, Pon ya. Kamu Oh iya, Steven ceritanya ini sudah udah jauh lebih. udah tas Iya. udah tas singkat kok udah. Tapi seru sih. Maksudnya, kok dengerin ini dinamikanya yang naik turun, ada naiknya, ada turunnya ya. Tapi seru Iya, juga kayak masih roller kok. coaster gitu ya. Gitu ya. Banyak yang Steven lakukan, banyak Iya. yang didapat Steven pelajari. Tapi ya di sana ya
tetap ada kayak campur tangan Tuhan gitu ya, Pak Iya, ya. betul, Luar betul, betul. biasa. Ada aja, aja kalau misalnya gini, betul. Cuman Iya, memang kan iya. ternyata pada akhirnya nggak berjalan sesuai yang saya rencanakan. Udah semangat nih kok. Aku udah punya visi. Oke, saya udah punya ini, udah start. Ini harus bisa besar. Gimana caranya? Pokoknya harus latinin dulu. Udah nggak usah kesusu. Pokoknya apa? Harus belajar konsisten dulu, Steve. Karena saya kan kadang dulu kok agak bosanan kan. Sekarang Iya. konsisten. Kamu pengen itu, udah gitu aja. Udah konsisten. Ternyata orang tua meninggal itu hari bapak meninggal. Bapak meninggal. Iya, iya. Akhirnya pulanglah ke kampung lagi. Pulang ke kampung itu ya sedih sih kok akhirnya setelah ini bla 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 ngomong ke ibu kan. Nah, pada akhirnya memang ibu bilang kalau bisa saya punya kerjaan yang tetap gitu kok. Ya ada pertimbangan juga gitu. Saya bilang saya juga saya sebelum balik itu ngomong kayak itu kan. Saya itu sempat nangis setengah hari ya aku nangis kok. Salah kita menangis kok. Iya, Nangis iya, itu iya. karena gini, artinya saya tuh berpikir bahwa dari awal Surabaya itu saya udah tahu semua kayak gini, perjuanganku capek-capeknya, udah tak jalanin semua ke A, B, C, keliling cari buat capek-capeknya tak rasain, capek-capeknya lagi jualan di gerobak kok sambil kuliah, ada customer langsung tak benar-benar. Iya, iya. Itu tak rasain semua perjuanganku. Jadi ketika disuruh stop tuh kayak sedih banget, beneran nangis. Iya. Sampai makan pun kayak masih terasa sedih lah istilahnya. Aduh, ternyata harus berhenti di sini lah. Semua hal yang saya sudah perjuangan, visiku yang udah jelas, saya mau buat kayak gini-gini akhirnya, mungkin bukan di sini. Tak ikhlasin akhirnya. Ya oke lah, akhirnya saya gaji, saya bilang oke lah, saya cari kerjaan kalau gitu. Tapi saya bilang kalau saya kerja mesti ada usaha lagi. Iya. Tetap gitu ya, tapi saya pikir ya oke lah, saya kerja dulu, nanti kalau misalnya memang sudah ini udah nikah apa pasti ada. Tapi mungkin bukan sekarang kok. Apa? Tak buat gitu aja sih. Iya. Wah, thank you, Man. Ini luar biasa ini. Ceritanya Stephen dari berapa tahun diringkas jadi 1 jam itu ya, ya, Man ya. Thank you buat kesaksiannya. Agak lewat, udah lewat. Nggak apa-apa. Ini seperti Stephen ini apa ya, orang yang suka cerita gitu ya. Tadi kan menyangkanya wah nggak sampai ini rasanya. Ternyata Stephen juga orang cerita gitu ya. Seru-seru. Mungkin ada next episode gitu, Van ya. Waduh. Ada episode yang Iya. Tapi kesimpulan apa, Van, yang Stephen mau coba rangkum yang simpulkan apa, Van? Dari perjalanan kehidupan Stephen ini apa? Jadi teman-teman mungkin yang pertama itu saya boleh simpulkan bahwa satu hal yang saya tahu ya, ketika mengalami hal-hal yang lagi down-down apa, saya selalu ingat, oh ternyata Tuhan itu bantu di saat yang tepat banget, pas di saat yang tepat, nggak lebih nggak kurang, saat butuh ada aja gitu. Kayak beberapa hal saya ingat, iya ya butuh ini, tiba-tiba ada, jadi ternyata saat ini, oh tiba-tiba kerjaan langsung dapat. Jadi ada momen di mana saat butuh itu, misalnya orang ini cari kerja susah, enggak sih, waktu itu cepat banget aja dapat. Ternyata memang sesuai kebutuhan, karena Tuhan sediakan di momen yang tepat kayak gitu. Dan saya yakin pun pilihanku sampai mengarah ke sini pun juga saya yakin itu sudah Tuhan memang izinkan itu terjadi. Walaupun kok kadang orang tua bilang, makanya kamu ini udah ini ikut orang tua, kamu keras. Enggak sih, saya enggak akan pengen, tetap prinsipku yang saya jalani ini saya tidak akan sesali gitu kok. Akhirnya banyak hal yang saya sudah lewati, dan banyak hal yang saya rasakan bahwa Tuhan selalu bantu saya di waktu yang sangat tepat kok waktu itu. Kemudian yang kedua juga mungkin saranku buat teman-teman juga, bahwa ketika kita mau mengambil sebuah keputusan, usahakan. Yang pertama, jangan terlalu banyak melibatkan emosi. Yang kedua, usahakan untuk konsultasi ke orang yang misalnya sudah lebih tua lah istilahnya, ke orang yang bisa dipercaya, mungkin ya ke pemimpin rohani atau ke om yang memang ini orangnya cukup bijak lah. Karena itu menurut saya cukup membantu dalam mengambil keputusan. Karena saya merasa ada hal yang saya nggak ceritakan, bahwa saya ngambil keputusan ini kayaknya kurang bijak gitu kok. Terlalu ini langsung gas, ternyata nggak bijak gitu.
Iya. Karena percobaan usaha tuh masih ada lagi sih, cuma saya nggak ceritakan tuh Iya. juga sih kok. Itu waktu sambil kerja juga. Jadi Oke. itu sih maksudku, belajar untuk lebih bijak aja, untuk Ya. minta pertolongan Tuhan. Oke, luar Iya. biasa. Terima Gitu kasih loh. ya, Van ya. Waduh, ceritanya. Iya. Makanya perlu next episode ini. Kayaknya perlu Wah. dijadwalin ulang ini. Sebelum momennya hilang gitu, Van. Ini kan Waduh. lagi momennya lagi dapat, sebelum momennya hilang terlalu lama. Nanti kita make a deal ya, buat janjian lagi gitu ya. Waduh. Aduh, Vino. Aduh, ada Vino yang ya. Terima kasih ya. Ya, siap. Oke, kita akan tutup dalam doa ya. Van ya. Iya. Kayak akan pimpin dalam doa Siap. wis ya, karena Stephen sudah Siap. banyak ngomong panjang lebar. Terima kasih. Yuk, mari kita berdoa. Siap. Selamat malam Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau boleh pada malam hari ini kami boleh mendengarkan banyak kesaksian, cerita, pengalaman hidup dari seorang Stephen, di mana naik turun, tetapi di sana Engkau masih ada dan pemeliharaanmu dan penyertaanmu selalu nyata Tuhan. Meskipun di masa-masa yang sulit, Engkau ada, di masa-masa yang di atas, Engkau juga ada. Terima kasih Tuhan untuk perbincangan yang menarik yang pada malam hari ini yang boleh terus mendorong kami, memberkati kami. Juga Engkau berkati Stephen dalam setiap pergumulannya, ke depannya yang mendambakan suatu pekerjaan yang tetap, kiranya Engkau Tuhan yang memimpin, tunjukkan jalanmu supaya Stephen boleh benar-benar mendapatkan apa yang Stephen butuhkan, dan tentunya itu semuanya itu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berterima kasih untuk IG Live yang boleh terus ada, terus bisa memberkati buat rekan-rekan yang lain. Berkati terus acara ini, dan Kau juga berkati setiap host, setiap pembawa acara, maupun setiap narasumber yang kami undang. Doa kami yang jauh sebenarnya ini Tuhan, kami alaskan dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Van, terima kasih banyak buat rekan-rekan semuanya yang masih setia, ya, yang setia nonton live maupun yang nanti akan melihat tayangan ulang. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu di malam acara kesaksian minggu depan. Tentu dengan topik dan pembicara yang menarik. Thank you, Van ya. Salam. Ya, sama-sama teman-teman yang di sana. Thank you. See you. Siap. Bye-bye. Terima kasih. Bye.